dipersoalkan. Saya prihatin ini lihat KPU Tapanuli Tengah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, detik ini dari tadi kami meminta, karena alat bantu ini tidak bisa membantu kita untuk mengupload seluruh dokumen pencalonan. Kami ingin mendaftarkan secara manual. Saya garis bawahi sekali lagi. Kami ingin mendaftarkan secara manual dengan Partai Buruh. Pasangan calon yang kami usung, Pak Masinton dan Wakil Pak Mahfud. Apakah KPU Kabupaten Tapanuli Tengah bersedia menerima pendaftaran kami secara manual? Tolong dijawab dengan tegas. Kalau bersedia, kami berterima kasih, diterima. Kalau tidak bersedia, kami ingin KPU Kabupaten Tapanuli Tengah membuat surat pernyataan menolak pendaftaran PDI Perjuangan dan Partai Buruh malam ini. Konsekuensinya adalah secara pidana dan etik, secara peraturan hukum, kami akan tolong dulu Pak. Kami sudah menyatakan tadi, bukan kami bermaksud tidak mau mengupload ke Silon, tapi Silon sesuai petunjuknya. Kenapa saya sudah sampaikan tadi? Dari mulai jam 6 kami koordinasi soal Silon. Bu, suratnya dirombak. Bu, ini lagi pernyataannya. Username-nya lagi Bu, ini Bu. Seluruh persyaratan itu kami sudah sampaikan Pak. Persoalannya kalau tidak terbuka, apakah salah pasangan calon lagi? Jadi KPU jangan berlindung di situ. Yang perlu dipertegas, apakah malam hari ini kami punya hak mendaftarkan pasangan calon yang kami usung? Itu yang perlu penegasan. Terima kasih. Terima kasih Kakanda. Untuk itu kami bicara mohon skor dulu sekitar beberapa pukul sekitar 5-10 menit. Sekarang pukul menunjukkan pukul 23 kurang 15. Izin Pak Ketua, sebelum diskors, ingin penegasan dari Bawaslu bahwa kami telah mendaftar datang malam ini sesuai daftar absensi. Jangan nanti ketika proses ini berlama-lama dibuat oleh KPU, kemudian hak kami hilang. Ibu Bapak Bawaslu, kita tegaskan dulu supaya hak kami untuk mendaftar itu tidak hilang hanya karena KPU tidak menguasai peraturan, ya kan? Baik, terima kasih kepada sampaikan. Harus buka silon, sesuaikan yang di silon dengan yang di bawah apanya, kita sesuaikan. Itu namanya mendaftar. Nanti kita sesuaikan sudah memenuhi semua syarat-syaratnya, baru kita lakukan. Terupsi Pak Ketua, terupsi. Kalau Bapak kembalikan tadi soal silon, pertanyaan saya nggak Bapak jawab. Bapak minta di mana diatur bahwa silon satu-satunya. Bapak nggak tahu dasar hukumnya. Bapak minta sekarang diskors untuk membaca dasar hukumnya. Sekarang Bapak kembalikan lagi kami bahwa pendaftaran kami sampai detik ini terhalang hanya karena silon. Begini Bu. Bukan. Satu-satu dulu Pak. Pasal berapa itu dulu? Kalau Bapak bilang bahwa kami mohon waktu, kami berikan waktu, tapi Bapak jangan bolak-balik bilang bahwa kami tidak diterima pendaftaran karena silon. Itu Pak. Kami minta dasar hukumnya supaya jelas. Sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan, maka persiapan pelaksanaan pendaftaran calon bupati itu diatur dalam pasal 92 menyebutkan ada satu, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan partai politik peserta pemilu atau partai politik tingkat kabupaten kota mengajukan permohonan pembukaan akses silon kepada KPU provinsi dan kabupaten kota. Mengajukan permohonan akses silon, pembukaan akses silon. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan partai politik peserta pemilu dan atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota menunjuk akses silon dan petugas pemilu. Petugas sebagai masuk pada ayat 2 disertai dengan surat menunjukkan pengajuan permohonan akses silon sebagai manual pada satu dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses silon menggunakan formulir model B, model permohonan silon parpol mereka yang dapat ditandatangani oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Dan seterusnya, ketentuan mengenai formulir model permohonan silon
parpol golkar sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam lampiran 13 yang merupakan bagian dari tulisan dari peraturan komisi. Pasal 93 juga mengatur admin salon, admin silon pasangan calon persoalan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada pasal 20 sampai dengan 33 dalam silon. Dokumen sebagaimana dimaksud pada 1 tidak termasuk pasal 25 huruf A, pasal 26 dan sebagainya. Admin silon pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dilakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pasal 20 sampai dengan pasal 33. Artinya adalah bahwa memang dokumen persyaratan calon dan pencalonan harus juga di dalam silon. Di judis juga disebutkan juga pembukaan akses silon itu pada halaman KPU memastikan permohonan pembukaan akses silon kepada partai politik pemilu dan gabungan partai politik. Informasi bagaimana masuk pada angka 1 memuat tata cara dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses silon oleh partai politik. KPU Kabupaten Kota memberikan template surat permohonan pembukaan akses silon menggunakan formulir model permohonan silon parpol mereka. KPU ke provinsi atau Kabupaten Kota menerima surat permohonan pembukaan akses silon dari partai politik yang dilampiri dengan surat penunjukan admin silon yang diterbitkan oleh partai politik peserta pemilu atau partai politik peserta pemilu yang bergabung, saling KTP admin silon dan kartu tanda anggota. Admin silon KPU Kabupaten Kota membuka akses bagi silon bagi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Komisioner KPU tadi divisi teknis pasal 92 soal pembukaan akses silon dengan seluruh persyaratannya. Seluruh persyaratan itu sudah kami penuhi, bapak-bapak yang terhormat. Tapi sistemnya tidak terbuka. Apakah dengan sistem tidak terbuka kesalahan ada di partai politik? Itu butuh penegasan. Yang kedua, penegasannya jangan ada poin yang kami tegaskan. Apakah memang KPU Tapanuli Tengah tidak menerima pendaftaran manual yang ingin kami lakukan detik ini? Ya, kami tidak mau lagi menerima jawaban harus silon. Itu udah Bapak jawab dari tadi. Yang pertanyaan kami tolong dijawab. Karena silon tidak berfungsi dengan baik sebagai alat bantu, kami ingin mendaftarkan pasangan calon secara manual. Apakah KPU Tapanuli Tengah menerima pendaftaran ini atau tidak? Itu yang perlu Pak. Gak usah kami bola-bola Bapak ulur waktu. Kami tahu orang Bapak ulur waktu juga. Kami ingin kejelasan. Kami ingin mendaftar manual. Bisa atau tidak? Itu aja Bapak jawab. Kami nggak mau lagi kembali ke silon. Oke, baik. Terang, kami tetap mengacu dengan peraturan KPU bahwa pendaftaran pasangan calon itu harus membuka silon. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komisioner. Sesuai dengan pasal 92 yang sudah dibacakan Pak Helman, di situ kalau dicermati tidak ada kata wajib, itu yang pertama. Kemudian ada pasal 145 tentang sistem informasi pencalonan. Saya bacakan kepada komisioner. Ayat 2. Dalam hal terjadi kendala pada silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota ditetapkan oleh KPU. Tidak boleh hanya dijawab seperti saja, Ketua. Kita meminta kalau memang tidak bisa, tetapkan. Buat suratnya, biar ada dasar kami juga, Ketua. Oke, terima kasih. 45. Saya coba ulangi membaca. Saya bacakan satu 44. Sistem informasi bab 13
Sistem Informasi Pencalonan Pasal 144. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan pasangan calon perseorangan menggunakan silon dalam melakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi sini berjelas disampaikan, kita sama dengar. Baru tadi yang dibacakan Abang Anda tadi pasal 145. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota harus menggunakan silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di sini sudah jelas disampaikan di sini. Untuk memudahkan kan Pak? Bukan kewajiban. Menggunakan silon. Untuk memudahkan. Coba Bapak baca sekali lagi. Iya, coba saya baca juga. Iya, untuk memudahkan Bapak yang baca. Iya. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota harus ditekankan di situ. Harus. Tidak ada kewajiban. Iya. Hah? Lanjut. Lanjut Pak. Harus kan sudah ditekankan. Jadi menggunakan silon. Nah, harus menggunakan silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan kita simak sama-sama memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, di sini untuk memudahkan harus silon itu nanti diupload dari pusat bahwa DPP itu untuk persetujuannya bahwa dibuka di silon, nanti kita sesuaikan dengan haknya di sini. Itu untuk memudahkan. Dan ada lagi di Jakarta, tidak ada lagi nanti yang dualisme daripada kepemimpinan. Pak Ketua, izin. Silon itu dibuat untuk memudahkan kita dalam proses pencalonan. Tapi yang terjadi saat ini Pak Ketua, silon itu menyulitkan pencalonan, bukan memudahkan. Itu. Dan LO saya sudah melaporkan ke DPP Partai dan LO DPP Partai sudah berkoordinasi dengan Pak Idam. Pak Idam menyatakan, barusan saya menerima telepon menurut LO bahwa harus diterima pencalonan secara manual karena ini menyangkut perpanjangan untuk kotak kosong. Ada calon tunggal. Jadi KPU Tapanuli Tengah harus mau menerima pencalonan secara manual. Kalau bapak mau mengkonfirmasi ke KPU pusat silakan diskors, tapi dengan catatan bahwa waktu kami datang ke KPU adalah waktu pendaftaran ketika kami ada di meja pendaftaran. Terima kasih. KPU RI itu berterima kasih banyak. Tetapi kami tetap dengan mengacu kepada peraturan PKPU di dalam syarat-syarat pencalonan dan juga syarat-syarat calon. Dengan ditegaskannya bahwa harus membuka silon karena di silon ini nanti yang membuka pencalonan KWK persetujuan daripada partai dalam mengajukan pasangan calon. Terima kasih. Tadi Bapak hanya membacakan pasal 1. Saya baca ayat 2. Dalam hal terjadi kendala pada silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil ditetapkan oleh KPU.
Jadi silakan Bapak menetapkan apakah pencalonan kami secara manual dapat diterima atau tidak. Kalau apapun keputusan KPU, semuanya kami minta tertulis dan ditandatangani oleh seluruh komisioner. Ya, itu permintaan kami dari partai politik pengusung. Oke, baik, terima kasih musyawarah. Kami dengan ini menyatakan memberi kesempatan kepada partai politik yang menyatakan dari PDIP Perjuangan dan juga Partai Buruh untuk melengkapi persyaratan yang tadi sampai kepada di pukul 23.59. Itu yang kami apakah nanti kami Pak Ketua, melengkapi sampaikan. Silon kami tidak bisa akses. Harus jelas Pak, jangan abu-abu. Kalau Bapak mau membuat keputusan, putuskan jelas keputusannya, tertulis. Ya. baik, terima kasih. Kan di sini sudah dinyatakan tadi di ayat 2-nya pasal 22. Pasal 145 di ayat 2. Jadi di sini kan dijelaskan, di sini diterangkan bupati. Bapak bikin dulu penetapannya. Makanya saat ini kami buatkan dulu penetapan kami. Kami beri kesempatan kepada PDI Perjuangan dan Partai Buruh untuk melengkapi persyaratan itu sampai 23.59. Apakah ketetapan itu adalah ketetapan ketua KPU atau berdasarkan musyawarah komisioner KPU? Sehingga jelas nanti. Oke, baik. Saya tidak boleh mengambil keputusan karena di dalam kami penyelenggara KPU itu adalah kolektif, kolegial. Makanya saya berkoordinasi di samping saya ketua divisi teknis dan juga di samping saya komisioner KPU dan di samping saya. Karena kami sudah bermuasarah memberikan kesepakatan bahwa itulah kesepakatan daripada hasil musyawarah kami komisioner KPU kabarnya bahwa kami berikan kesempatan kepada PDI Perjuangan dan juga Partai Buruh untuk melengkapi persyaratan pencalonan sampai pukul 23.59. Terima kasih. Izin Pak Ketua. Ya. Kesepakatan itu tidak mengikat. Penetapan itu mengikat. Namanya penetapan sudah harus ada berita acara Pak Ketua. Ya. Jadi tolong kalau itu adalah penetapan KPU, berikan secara tertulis berita acaranya. Kalau kesepakatan, kami tidak bisa menerima kesepakatan karena pasal 145 ayat 2 jelas berdasarkan penetapan KPU. Penetapan Pak, bukan berdasarkan kesepakatan. Itu dijelaskan, harus diperjelas Pak. Baik, terima kasih Kak Kanda. Tadi sudah jelas kami sampaikan. KPU tentunya memberikan kesempatan untuk melengkapi syarat pencalonan pasangan calon dan wakil pasangan bupati dan wakil bupati Tahun Tengah untuk melengkapi sampai pada 23.59. Kami berikan kesempatan karena di pukul 23.59 bahwa penutupan perpanjangan akan ditutup. Sekian dan terima kasih. Ya, mekanisme keputusan di KPU itu diawali dengan rapat pleno, ada berita acara, ada nomor berita acara itu. Jadi semua keputusan itu kan harus diambil melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara. Sebenarnya yang kami inginkan hanya satu, kami sudah memberitahukan tadi bahwa kami terkendala untuk mengakses silon. Ya, bukan kami tak mau mengakses silon, tapi kami terkendala. Oleh karena itu kami minta bahwa kalaupun kami tunggu sampai 23.59, tolong kami dinyatakan bahwa sudah datang ke sini sebelum pukul 23.59. Itu sebenarnya bagi kami yang penting. Silahkanlah KPU berkoordinasi
berkoordinasi dengan siapapun atau memperbaiki sarananya supaya bisa diakses. Itu saja sebenarnya yang kami inginkan. Tetapi kalau misalnya kami disuruh menunggu 2359 batas akhir pendaftaran tanpa ada satu keputusan dan kesepakatan, itu ya terus terang bagi kami pertama harus kami sampaikan bahwa rekan-rekan tidak profesional, ya, tidak melayani, ya, itu perlu menjadi catatan. Manfaatkanlah, saran kami manfaatkanlah waktu yang singkat ini untuk berkoordinasi. Biasanya KPU seperti itu sebagai lembaga hierarkis, jika ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan dan tidak ditemukan dasar hukumnya, bisa berkonsultasi satu tingkat di atas atau KPU. Barangkali itu saran kami. Terima kasih. Saya angkat tangan. Jadi kami juga tadi sudah musyawarah memberikan pendapat masing-masing. Itu keputusan tadi itu bahwa kami sampaikan berikan waktu sampai 23.59 itu untuk melengkapi persyaratan pencalonan pasangan calon yang akan ditentukan oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Buruh. Sekian dan terima kasih. Supaya kami nanti bisa menggunakan hak kami untuk yang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kami hingga detik ini masih tetap berharap KPU menerima pendaftaran kami secara manual. Kami tegaskan sekali lagi, silon bermasalah bukan berarti KPU kemudian mengebiri hak partai politik untuk mendaftarkan calonnya. Ya, kami tahu kewenangan KPU, tapi bukan berarti dengan kewenangan yang bapak-bapak miliki kemudian itu membatasi hak partai politik untuk mendaftarkan calon oleh karena silon yang bermasalah. Nanti kita perpanjang lagi, menanyakannya susah. Di mana semua diatur itu? Karena semuanya debatable, Pak. Bukan kami tidak menghormati, tapi kami tadi sudah memberikan jalan keluar. Tolong kami diterima mendaftar secara manual saat ini. Kami ingin mendaftar secara manual dan tadi Bawaslu mengatakan seluruhnya ini adalah kewenangan KPU. Tolong Bapak Ibu, Bapak-bapak, pertanyaan kami itu sebenarnya tidak terjawab karena bolak-balik kembali ke silon, bolak-balik kembali ke silon. Kami bertanya tadi, apakah kami bisa mendaftar secara manual? Selalu Bapak balikkan ke silon. Bisa atau tidak, itu aja Bapak jawab. Baik, terima kasih. Kami sudah berulang kali kami sampaikan. Kami menerima pendaftaran pasangan calon itu harus melalui silon. Apakah manual tidak boleh, Pak? Kami tidak akan menerima manual, harus melalui silon. Itu aja Bapak jawab. Dari tadi balik-balik ke silon. Saya tanya manual. Penegasan dari Bapak, Bapak menolak. Kalau Bapak KPU Kabupaten Taruman Tengah menolak pendaftaran secara manual, kami minta dibuat secara tertulis. Baik, Iya. terima kasih. Tadi Ibu sampaikan sama saya sampaikan bahwa kami KPU Taruman Tengah telah menyampaikan memberikan kesempatan kepada partai politik yang mau mendaftarkan pasangan calonnya dengan waktu sampai 23.59. Memerintahkan membuat keputusan, kami harus menunggu sampai 23.59. Ada apa, Pak? Bu, kita jangan salah mengerti ya. Ini waktu pendaftaran untuk terakhir perpanjangan ini 23.59. Makanya kami sampaikan kepada Ibu di waktu itu mohonlah masih bisa untuk melengkapi persyaratan itu. Kami berikan sampai tutup nanti di 23.59. Mungkin juga Abang Anda timbul sudah sering untuk di dalam 23.59 ini. Terima kasih. Iya. Kami sebenarnya mau ini.
Tapi kalau 59 tidak terbuka, gimana? Apakah? Ya. Baik, terima kasih atas itu. Dengan sampainya waktu 23.59 bahwa PDIP dan Partai Buruh tidak bisa melangkahi pencalonan, kami akan tutup pendaftaran perpanjangan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Tambun Tengah. Apakah pendaftaran secara manual tidak diterima? Kakanda sudah berulang-ulang tadi saya sampaikan. Kami di dalam pendaftaran itu harus melalui silon. Izin Pak Ketua. Tadi udah Ketua baca 145 ayat 2. Jika memang keputusan Ketua seperti itu dan komisioner harus ditetapkan oleh KPU, bukan berarti habis 2359 kami pulang, tutup. Ya kan? Ini negara hukum, Ketua. Baik, terima kasih. Kami tadi sudah menegaskan dan tetap jawaban kami sama, bahwa di masa perpanjangan ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah harus melaksanakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Tadi kan sudah ada, jika ada kendala, sudah disebutkan tadi apa yang harus dilakukan oleh KPU, dan KPU harus melakukan itu, sehingga hak dari partai pengusung ini nanti, kalau mereka mau sengketa pun atau mau mengajukan dasarnya itu dasar penetapan dari KPU tadi. Karena kan KPU, kami tidak mengintervensi apa yang mau dilakukan oleh KPU Tampeng, kan hanya mengingatkan saran perbaikan itu tadi, bahwa apa yang harus dilaksanakan itu sudah digariskan di PKPU dan di Juknis yang mengatur. Silahkan KPU melaksanakan hal itu sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Itu aja yang kami sampaikan. Dan kedua, saran kami, silahkan, apakah kawan-kawan KPU dalam hal membuat penetapan ini, silahkan berkoordinasi dengan setingkat atau 2 tingkat di atasnya, sehingga penetapan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri tidak menjadi sandera. Karena semua parpol dan Bapaslon itu punya hak yang sama. Ya, itu hanya saran perbaikan kami kepada KPU. Begitulah penegasan kami. Mungkin ada tambahkan Pak Korbit sebagai reaksi. Secara implisit saya menangkap apa yang disampaikan Bawaslu sebenarnya tidak ada hak KPU untuk menolak pendaftaran partai politik. Kalau misalnya Bapak Ibu meragukan ada dualisme pencalonan, silahkan nanti Bapak verifikasi ke DPP partai. Itu bukan kewenangan Bapak Ibu. Terlalu jauh Bapak Ibu mencampuri siapa yang mau kami calonkan. Itu perlu penegasan, ya. Kalau memang Bapak tidak yakin bahwa ini tekenan Ibu Megawati Soekarno Putri dan tekenan Pak Hasto Kristianto, silakan, ada kesempatan untuk Bapak mempertanyakan ke DPP partai. Tapi bukan berarti Bapak berhak menolak keputusan partai politik terhadap pencalonan. Terlalu jauh Bapak Ibu mencampuri pencalonan partai politik. Jadi tolong, kami tidak mau seluruh apa yang Bapak sampaikan itu lisan. Kalau memang ini bagian keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, silakan buat tertulis pakai berita acara lengkap, ditandatangani seluruh komisioner, dan di situ ada dihadiri orang juga ditandatangani oleh Bawaslu. Kami tidak mau dibola-bola oleh KPU dengan alasan-alasan yang tak jelas. Sudah jelas ya Pak. Jadi mohon, kalau memang itu keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, kami hormati. Tapi silakan kami menerima berita acara
itu hari ini juga sebelum pukul 11.59. Ya, Bapak sampaikan juga di situ bahwa Bapak menolak pencalonan secara manual, bahwa partai politik karena silon tidak bisa digunakan sebagai alat pembantu, tidak bisa menggunakan haknya ditentukan oleh KPU Tapanuli Tengah hanya karena alat bantu tidak berfungsi, maka hak kami untuk mengusungkan calon Bapak gugurkan secara semena-mena. Tolong Bapak sampaikan itu dalam sebuah keputusan, bukan hanya sebuah kesepakatan. Yang kami kesini juga bukan main-main, Pak. Kami mengamankan keputusan ketua umum kami masing-masing. Ketika kami mengamankan keputusan ketua umum itu dengan kewenangan yang Bapak miliki, yang kami tidak tahu di mana dasar hukumnya, Bapak menolak pencalonan secara manual. Tidak bisa Bapak jawab, lalap ke silon. Sudah dari tadi kita masalahkan, silon buntu tidak terbuka. Sekarang kita pertanyakan, manual bisa atau tidak? Kok dari tadi balik-balik ke silon? Ada apa ini dengan KPU Tapanuli Tengah? Kami pertanyakan independensinya. Terima kasih. Oke. Tingkat di satu di pimpinan kami bahwa kami sudah berkoordinasi, makanya tadi disampaikan Pak Hilman bahwa semua pendaftaran harus melalui silon. Kalau tidak buka silonnya, ini yang disampaikan harus tetap melalui silon. Kami minta berita acara, Pak. Apapun keputusan Bapak itu kami hormati, tapi berikan kami berita acara terhadap penetapan KPU itu. Itu, Pak. Bapak menolak menerima, silakan buat dengan sebuah penetapan sesuai dengan pasal 145 ayat 2. Itu kan profesional Bapak. Kalau Bapak tidak mengeluarkan berita acara, saya meragukan profesionalisme dan independensi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Mohon dicatat itu, Pak. Oke, baik, terima kasih kakak atau ibu untuk memaksakan kami untuk membuat berita acara. Sampai begini Bu. Pak, ini interupsi. Saya tidak memaksa KPU, Pak. Itu bunyi peraturan pasal 145 ayat 2. Jika tadi silon itu tidak bisa dipergunakan sebagai alat bantu, maka keputusannya ditentukan oleh KPU dengan penetapan KPU. Tolong dibaca, Pak. Tidak ada saya paksa Bapak untuk membuat berita acara. Peraturan yang memaksa Bapak untuk membuat berita acara. Itu, Pak, jangan dibalik-balik. Saya tidak memaksa Bapak, tapi pasal 145 ayat 2 memaksa Bapak membuat penetapan KPU. Dibaca baik-baik, Pak, dicermati. Itu yang kami sampaikan dan bukan sewenang-wenang kami. Aturan itulah yang kami. Bagaimana ketegasan daripada Pak KPU? Ini waktunya sudah jam 11 lewat, 12. Apa memang sengaja untuk diundur waktu ini? Menghabis waktu? Menjadi pertanyaan besar kami ini. Apakah ada intervensi kepada KPU ini? Ini waktunya. Kita pakai aturan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi yang disampaikan. Dengan ada waktu 23.59 itu, di sini penutupan, makanya kami kesempatan untuk memenuhi persyaratannya. Terupsi, Pak. Saya kira kita di ruangan ini, Bapak diberi kewenangan, partai politik diberi kewenangan, Bapak punya hak, kami punya hak. Apa yang kita baca, kita bicarakan dan kita bahas di ruangan itu, kami berharap KPU semuanya berlandaskan peraturan, bukan berlandaskan kekuasaan. Ya, saya tadi sudah bilang, pasal 145 ayat 2 jelas di situ. Dalam hal terjadi kendala pada silon yang yang mengakibatkan terjadinya terganggunya tahapan pencalonan, maka ditetapkan oleh KPU. Apa jalan keluarnya? Ditetapkan, Pak. Namanya ditetapkan. Saya kira KPU ini hampir setiap minggu bintang. Harus bisa membedakan mana kesepakatan, mana ketetapan. Namanya ketetapan kan, Pak, nggak bisa hanya modal lisan. Supaya apapun keputusan Bapak itu, kami bisa menggunakan
politik. Kami menunggu keputusan itu dilakukan oleh KPU, dan kami tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, hanya disampaikan secara lisan. Kami mau itu tertulis. Terima kasih. Pasal 135 di bagian B memungkinkan untuk mengusung pasangan calon yang sudah mengusung, tetapi kita harus buka juga kesepakatan di B pencalonan KWK bahwa coba buka B pencalonan KWK untuk Kedah sama-sama saja di situ yang sudah bersepakat. Ini Pak KP, bukan ada membahas. Itu yang kami berusaha. Supaya tidak lama-lama. Oke, terima kasih. Begini, kami tadi sudah menyampaikan untuk buka silo dan juga persyaratan-persyaratan yang lain. Tetapi semua kan dimungkinkan, makanya ada perpanjangan ini untuk menimbulkan jangan ada pasangan tunggal, kan itu. Makanya kami sepakati dengan aturan harus adanya persyaratan. Kalau pindah dari hubungan yang pertama itu, tetapi harus memenuhi syarat juga. Izin Pak, kami tidak menghalangi di sini. Sementara penyampaian orang Bapak tadi, kalau jam 23.59 sudah ditutup. Artinya pada saat ini menghalang-halangi kami untuk bisa mendaftar. Kami sampaikan saat ini, silahkan berikan keputusan Bapak, sudah hati Bapak di situ. Tapi mereka berikan cara penetapannya. Tidak kami melarang Bapak. Saat ini menurut waktu terus. Waktu kami ada apa ini Pak? Kami tidak memberikan apa. Ada seperti begini. Kami sangat menduga pemikiran-pemikiran ini. Mereka berita caranya menolak kami tentang penerimaan pendaftaran lewat manual. Silakan. Padahal disampaikan silom tadi tidak hanya karena untuk memudahkan, tidak kewajiban. Oke, kami mengikuti yang Bapak sampaikan. Tapi ini berita acara. Saat itu aja kembali. Lama-lama kali waktunya. Orang Bapak menyuruh kami untuk membuat berita acara. Kami sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, ketua-ketua partai dan juga pasangan calon. Kami berikan kesempatan sampai 23.59 untuk memenuhi persyaratan pasangan calon. Interupsi Pak. Saya kira saya sudah menegaskan tadi. Kami menghormati apa yang menjadi kewenangan KPU. Kami hormat. Apapun keputusan KPU itu kami akan terima. Tapi ini bukan STM Pak. STM ada notulen rapat, iya kan Pak? Iya kan? Sedangkan Pak Togoraja pun Pak ada notulen di situ. Ini institusi resmi Pak, penyelenggara KPU. Kenapa Bapak tidak berani membuat suatu keputusan terhadap apa yang Bapak putuskan? Ada apa? Justru KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mau membuat berita acara. Saya pertanyakan sekarang independensinya. Kenapa sebuah keputusan yang Bapak putuskan tidak bersedia membuat berita acara? Padahal pasal 145 ayat 2 jelas menyatakan kalau ada ketetapan KPU itu harus dibuat dalam sebuah keputusan KPU, jelas nomornya. Bapak bertanggung jawablah dengan kasihan nanti orang Bapak. Masih 4 tahun lebih lagi orang Bapak bertugas, ya kan? Jadi tolong Pak, kami menghargai apapun keputusan KPU, menolak menerima kami hargai. Tapi seluruh keputusan KPU itu buat dalam sebuah keputusan, buat dalam sebuah berita acara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh komisioner, diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, diberikan kepada kami sebagai partai politik yang ditolak pada malam hari ini. Itu hak kami Pak, jangan Bapak halang-halangi. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik, hak masyarakat dengan
ikut untuk menguploadnya itu sampai dia baik. Apakah ini sudah ada dia persyaratan? Sampai disampaikan tadi kan tidak membantu agar itu terbuka, agar terlaksana semua persyaratan itu. Kami bantu sampai datang, kami sampai di situ. Dan juga tadi yang sampaikan apa itu? Saya sampaikan kalau yang ini gimana lah biar itu muncul, karena itu adalah dalam pendaftaran. Pak, mohon izin. Saya tidak mau debat kusir. Saya hanya mau keputusan Bapak itu bikin tertulis, Pak. Mau apapun Bapak tulis apa, putuskan dengan kewenangan yang Bapak punya. Tertulis, Pak. Kami tidak mau lisan. Tertulis dengan form KPU, ditandatangani oleh seluruh komisioner. Kalau itu tidak dilakukan, berarti KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak profesional, tidak independen. Jadi tolong Pak, apapun saya sudah bilang tadi, mau Bapak tolak, mau Bapak bilang bisa terima, buat dalam satu keputusan Pak. Gak bisa hanya modal lisan, saya tidak mau lagi menerima. Ini lewat komisioner yang lain, mana divisi teknis ini, dan komisioner yang lain yang kami hormati, supaya kami menghormati institusi ini. Karena kami hormatlah, maka kami dengan segala prosedur administrasi kami lakukan. Kalau kami tidak hormat, mungkin kami akan dengan modal massa datang ke KPU ini. Tapi kami sebagai partai politik yang memahami tugas dan tanggung jawabnya, kami datang. Dan kalau KPU kemudian tidak menghormati hak kami sebagai partai politik, kami akan menerima apapun putusan itu. Tapi hendaknya dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami tidak mau debat kusir lagi, Pak. Saya tadi pagi dari Medan, Pak, demi menyelamatkan keputusan Ibu Ketua Umum kami. Saya kira tidak perlu debat kusir di situ. Kami hanya meminta hak kami supaya ada berita acara dalam apa yang kita lakukan malam hari ini. Kami tidak mau ada keributan, Pak. Tapi kalau KPU tidak mau menjalankan itu, kami akan tuntut sampai detik terakhir. Akan kami tuntut keputusan itu harus dikeluarkan KPU Tapanuli Tengah. Mohon maaf kalau saya jadi banyak bicara, bukan mengajari, Pak. Tapi itu adalah hak konstitusi kami. Administrasi KPU wajib ada, menolak dan menerima wajib ada, yang kami bawa sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada partai politik yang menugaskan kami datang ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Mungkin itu. Saya tidak mau lagi Pak Ketua menjawab, tolong yang lain menjawab. Kakak mengapa bilang tidak usah menjawab? Saya menyampaikan apa sebagai tugas kami dan fungsi kami sebagai KPU. Kami tetap mengacu dengan aturan. Apakah ada aturan harus kami membuat berita acara penolakan itu? Kami tadi sudah kami sampaikan bahwa kami beri kesempatan sampai 23/59. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas: A. Pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. B. Dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. Ayat 2. Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sampai dengan pasal 33. Izin Pak, terusir. Justru apa yang Bapak bacakan itu kontraproduktif dengan apa yang terjadi sekarang. Kenapa saya katakan kontraproduktif? Dari mana Bapak tahu tidak cukup bahwa PDI Perjuangan dan Partai Buruh mengusung calon? Bapak
dengan seluruh dokumen, kelengkapan dokumen. Kami bawa dokumennya, Bapak nggak mau terima. Jadi jangan asal dibaca Pak pasal itu, ditelaah lebih jauh. Bapak bilang partai politik harus memenuhi persyaratan kursi dan suara. Dari mana Bapak tahu kami nggak memenuhi? Dari tadi Bapak nggak mau menerima. Harus melengkapi di seluruh dokumen. Kami mau kasih dokumen, Bapak nggak mau terima. Jadi jangan asal membaca Pak dengan alasan silon, Bapak nggak mau menerima berkas. Bapak lihat nggak ini? Ada nggak Ibu Mega menarik dukungannya dan memberikan kepada calon yang baru? Bapak pun hanya sekedar melihat pun nggak mau. Dari mana Bapak tahu bahwa PDI Perjuangan tak cukup kursinya sama Partai Buruh? Jadi asal aja Bapak membaca pasal tanpa Bapak tahu kemana arah pasal itu. Kami yakin dan percaya komisioner ini hanya buying time, hanya mengulur waktu supaya kami tidak punya kesempatan. Ingat Bapak Ibu sekalian komisioner yang terhormat, tugas kita adalah memberikan hak demokrasi kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Jika Bapak Ibu menutup hak masyarakat, hak partai politik untuk mengajukan calon, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ganjarannya di kemudian hari. Kami bukan mengancam Pak, tapi seolah-olah KPU ini tidak mau menjalankan tugasnya. Mohon maaf. Kenapa saya bilang tidak mau menjalankan tugasnya? Apa yang Bapak ucapkan, apa yang Bapak putuskan, tidak mau Bapak menuliskan itu dalam sebuah berita acara. Ada apa Pak? Kok begitu sulit? Ada komputer, ada laptop di sana, ada printer. Bapak tidak mau membuat sebuah berita acara. Ada apa Pak? Saya pertanyakan. Udah saya bilang STM aja Pak. Ada notulen
hampir sama. Tapi no problem. Saudara membegal hak demokrasi rakyat, yes oke. Saudara malam ini membegal hak demokrasi partai politik, yes oke. Namun ini belum dititik. Ya, kami akan perjuangkan ini karena ini menyangkut hak rakyat Tapanuli Tengah. Ya, yang saudara begal hari ini berkutat di level teknis, saudara tidak menerima berkas yang disampaikan oleh partai politik yang mengusung. Ini benar-benar pertontonan yang konyol, pertontonan kekuasaan yang aduh bapak, kekuasaan yang remeh-temeh. Yes, oke. Sejarah mencatat itu. Itulah yang ingin kita perjuangkan hari ini. Kekonyolan-kekonyolan seperti ini bapak, moralitas tidak punya lagi, integritas apa lagi, profesionalisme tidak ada sama sekali. Itulah yang terjadi hari ini. Yes, oke, no problem bahwa hari ini ya hak demokrasi rakyat, ya hak demokrasinya rakyat Tapanuli Tengah, saudara begal. Hak partai politik PDI Perjuangan saudara begal, hak partai buruh saudara begal, dan saudara mempertontonkan itu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih teman-teman KPU. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini ya rakyat tidak dikehendaki suaranya oleh kekonyolan dari saudara-saudara KPU. Tapi ini baru koma. Kita bicara aturan, ya. Kita bicara aturan, bicara tentang ya bukan kata kita asumsi semua tadi yang disampaikan oleh teman-teman adalah bicara aturan. Tapi KPU sangat-sangat konyol bicara hal yang teknis silon apa segala macam, sehingga partai politik tidak bisa menyampaikan persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan tadi. Saya rasa itu aja. Saya terima kasih ya Bapak atas ketidakprofesionalannya. Saya terima kasih atas kesemena-menaannya terhadap rakyat Tapanuli Tengah. Terima kasih. Saya datang kemari itu Bapak bukan semata-mata Masinton dan Mahmud, tapi tentang rakyat Tapanuli Tengah. Saya terima kasih. Ya, itu dengan segala hormat kami akan menyerahkan dokumen pencalonan secara manual, mendaftarkan kepada KPU. Terserah KPU menerima atau tidak, tapi kami akan serahkan. Dan sebagai informasi mungkin bisa koordinasi dengan KPU Labuan Batu Utara. Saat yang sama Laburan telah menerima pendaftaran PDI Perjuangan secara manual. Ke komisioner Pak, kita serahkan kepada komisioner. Iya, kami serahkan secara manual. Baik, terima kasih. Di hadapan, sebentar Pak, di hadapan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan seluruh pendukung PDI Perjuangan dan Partai Buruh, apakah menerima atau menolak secara manual, secara resmi kami serahkan di hadapan Bawaslu terhadap KPU Tapanuli Tengah atas nama PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Baik, terima kasih. Dari awal kita sudah menyampaikan tadi bahwa kami tetap harus mengacu ke situ. Dengan terbukanya itu kami dari KPU Tapanuli Tengah mengembalikan yang diserahkan masalah tadi besarnya. Sudah kami kembalikan karena kami juga tadi juga membuka tidak membuka silon terpisah. Kami kembalikan dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati bahwa berkas yang tadi harus ditetapkan dengan silon tidak bisa kami kembalikan dengan segala hormat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pernyataan Ketua KPU. Kami menghormati keputusan KPU Tapanuli Tengah yang mengembalikan dokumen persyaratan secara manual, tapi seluruh keputusan
kami minta supaya dibuat dalam sebuah berita acara yang menyatakan menolak menerima pendaftaran secara manual yang diberikan oleh partai politik. Kami menunggu berita acara itu sampai ada, sampai keluar. Kami tidak akan pulang dari gedung KPU ini sampai berita acara penolakan pendaftaran secara manual dibuat oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian dari kami. Terima kasih. KPU jam 12 kalau di handphone saya 2358 KPU sama-sama kita dengan bersama menolak pencalonan secara manual. Di sisi lain silon tidak dapat diakses karena ada masalah. Jadi kami sudah berupaya baik untuk mengupload silon, baik memberikan secara manual, tapi KPU dengan keputusannya menolak berkas pendaftaran yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Ya. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sekalian. Berhubung memang terima kasih banyak kepada tadi pasangan calon yang ingin mendaftarkan dan juga seluruh partai politik, ketua dan sekretaris yang mau mengusulkan tadi. Jadi kepada seluruh Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan dapatnya waktu 23.59 bahwa perpanjangan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah dengan pukul 23.59 secara resmi ditutup. Tetap Pak Ketua dan Pak Komisioner, kami menunggu berita acara KPU tentang seluruh keputusan KPU terhadap kehadiran kami mengantar pasangan calon malam hari ini. Kami tunggu sampai keputusan itu diberikan kepada kami sebelum kami pulang. Terima kasih. Catatannya teman-teman pers di Labuan Batu, saya baru cek DPP memberikan informasi bahwa silonnya juga bermasalah, tapi KPU Labuan menerima pendaftaran secara manual. Itu diberikan informasi oleh DPP PDI Perjuangan, walaupun saya tidak ngecek sendiri ya, tapi informasi itu saya terima dari LO DPP PDI Perjuangan. Ini tuh. Jadi kita lihat ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh KPU, sama-sama KPU tapi perlakuannya berbeda terhadap partai politik. Mungkin itu kami tunggu ya Pak keputusannya, berita acaranya. Baik, tadi kami sudah sampaikan bahwa kami telah mengembalikan karena tidak terpenuhinya dengan silon. Kalau ibu memaksa kami untuk menuliskan, kami sudah mengembalikan. Bapak buat dalam sebuah berita acara, Bapak menolak ini. Gimana sih Pak? Gimana nih? Divisi teknis, tolong. Apakah itu keputusan institusi? Saya pertanyakan ini, ada 3. Kita terbuka ini. Apakah itu keputusan institusi atau pribadi? Tolong dijawab Pak. Apakah kami berhak dengan berita acara itu? Kalau tidak, di mana diatur kami tidak bisa mendapat berita acara? Tolong Pak, tolong. Bapak kan tahu apa dasar kami sekira. Jangan begitu. Kami sudah menerima Bapak menolak. Pak, kami sudah menerima. Dengar dulu, dengar. KPU sudah kami terima menolak. Tapi buatlah dalam sebuah berita acara. Apa itu salah? Apa itu masalah? Buat berita acara apa itu? Ini KPU atau bukan ini? Ini institusi atau enggak? Ini institusi atau enggak? Ini institusi atau enggak? Kami tidak memaksa kalian menerima. Hanya meminta berita acara. Itu hak kami, hak kami. Kami yang minta berita acara. Tidak kami paksa kalian menerima. Bikin berita acaranya. Kalau Polres tolong apa? Tolong Pak. Aturan yang menyatakan ada berita acara
Tolong dipikirkan Pak Kapolres. Kami percaya sama polisi di sini Pak Kapolres. Kami komunikasikan sesuai dengan aturan ya.